Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Selamat berpuasa bagi yang menjalankannya. Hari ini saya mau membahas tentang garam ya. Kemarin saya sudah membahas gula, minyak ya, dan sekarang garam. Saya ulangi lagi, kemarin kita sudah membahas untuk gula. Gula itu dianjurkan sehari adalah 4 sendok makan ya. Kemudian lemak itu 5 sendok makan ya. Nah, kalau garam ini cuma 1 sendok teh ya, cuma 1 sendok teh. Jadi kita membahas tentang garam. Ini garamnya ya, berupa butiran-butiran kecil, dan semua orang pasti mempunyai garam di rumah ya. Tanpa ada garam rasanya hambar ya. Nah, ada apa dengan garam? Kenapa aku cuma dianjurkan 1 sendok teh saja? Karena kita tahu garam adalah salah satu penyebab hipertensi. Hipertensi luar biasa ya. Efeknya tidak baik bagi kesehatan, bahkan dia sebagai bagian dari nanti akibatnya adalah bisa terkena serangan jantung ya, stroke ya, dan penyakit yang lainnya. Oleh karena itu kita harus menjaga pola makan, terutama konsumsi garam, dengan mengkonsumsi hanya 1 sendok teh sehari ya. Baik, hipertensi itu apa sih? Hipertensi itu adalah tekanan darah kita di atas normal ya. Berapa tekanan darah normal? Jadi tekanan darah normal itu ya, di beberapa literatur kita dapatkan bahwa antara 80/60 sampai 120/80 ya. Jadi bawahnya itu 80/60 atau sampai 120/80 ya, sistolik dan diastolik. Nah, kalau sudah di atas itu sudah mulai prehipertensi. Tapi kalau sudah 140/90, seseorang itu sudah dikatakan hipertensi ya, untuk orang dewasa. Nah, bagaimanakah jumlah penyakit hipertensi? Penyakit hipertensi di Indonesia sangat tinggi ya. Untuk yang tertinggi di Indonesia masih dari 2007 itu masih Kalimantan Selatan ya. Kemudian juga 2013 dan terakhir Kalsel juga masih tinggi ya. Kalau tidak salah antara peringkat 2 ya. Tapi beda tipis sama yang satu. Salah satu faktor penyebab hipertensi adalah pola makan ya. Tapi sebenarnya hipertensi ini penyebabnya banyak ya. Misalnya kebiasaan ya, misalnya orangnya kebiasaan merokok ya, kemudian suka minum alkohol ya, stres ya. Bahkan kita mengenal hipertensi ini banyak yang kita tidak tahu penyebabnya. Tapi saya di sini hanya membahas bahwa salah satu penyebab dari hipertensi adalah konsumsi garam yang berlebih. Nah, kita dianjurkan tadi mengkonsumsi 1 sendok teh ya. Nah, ini 1 sendok ya, 1 sendok teh. Oke. Nah, sekarang kadang-kadang orang yang tidak sadar bahwa mereka mengkonsumsi sumber garam itu tidak berbentuk garam kayak gini ya. Tapi kadang-kadang garamnya terselubung di beberapa makanan ya. Kita bisa mengenal namanya sodium ya, misalnya sodium bikarbonat, sodium nitrat ya, natrium benzoat ya, yang bunyi natrium sikalamat ya, dan beberapa produk-produk yang di dalamnya itu banyak mengandung garam ya, sodium. Oke. Misalnya kerupuk ya, pengawet ya, makanan yang diasinkan dan lain-lain. Oleh karena itu mulai sekarang kita harus berhati-hati mengkonsumsi makanan yang tinggi garamnya. Kita sehari dianjurkan mengkonsumsi garam itu kurang lebih 2300 mg. Kalau kita bisa menjaga makanan yang ada di dalam rumah tangga kita makan sehari-hari, dengan kita menghindari makanan itu sudah berada di batas normal, ambang batas normal. Tapi kalau kita sudah ada mengkonsumsi beberapa makanan, misalnya
ikan asin ya, makanan yang terselubung misalnya minuman-minuman bersoda, otomatis konsumsi natrium kita akan berlebih. Kemarin saya meneliti di Banjarmasin ya, untuk konsumsi natriumnya seluruh responden yang saya teliti semuanya di atas 2300 mg. Bayangkan ya, tanpa kita sadari bahwa kita memang kelebihan mengkonsumsi garam. Bahkan kenapa kita harus hati-hati, karena garam ini salah satu penyebab dari hipertensi, dan hipertensi merupakan faktor yang menyebabkan seseorang bisa terkena serangan jantung, stroke ya, dan sekarang ini menjadi sumber penyebab kematian terbesar ya. Nah, apa saja yang harus kita hindari ya? Pertama, kita harus mengkonsumsi bahan makanan yang hindari yang mengandung pengawet ya, karena yang mengandung misalnya natrium benzoat dan itu kandungan garamnya juga lumayan banyak ya. Kedua, menghindari makanan yang asin. Kalau mau juga makan yang asin, kurangi asinnya dengan cara misalnya direndam dan lainnya, tapi jangan setiap hari ya, usahakan memang jarang-jarang saja. Kemudian telur asin ya, yang diasinkan, kemudian sayuran yang diasinkan, asinan buah-buahan ya, itu dihindari bagi Anda yang hipertensi. Kemudian bahan makanan minuman yang mengandung soda tadi ya, makanan yang dikaleng ya, makanan yang kaleng ya, yang banyak itu juga hindari dulu kalau Anda hipertensi. Kemudian semua bahan makanan yang sudah diberi garam itu hindari dulu ya, karena itu salah satu sebab tekanan darah kita meningkat. Nah, karena tadi konsumsi garam kita kadang-kadang berlebih, makanya kita harus mengimbangi dengan mengkonsumsi sumber kaliumnya ya. Kalium banyak pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Oleh karena itu kita selalu mengimbangi kandungan natrium yang ada di tubuh kita dengan kalium yang ada, sehingga mereka menjadi imbang ya, sehingga kita tidak hipertensi. Oleh karena itu kita harus mengkonsumsi makanan pertama buah-buahan 4 porsi ya, pagi, siang, sore, dan malam. Kemudian sayuran, selalu ada sayur dalam makanan kita, yaitu pagi, siang, dan makan malam ya. Kemudian kita selalu menjaga konsumsi air putih yang banyak, minimal 8 sampai dengan 12 gelas. Kenapa air putih ini penting? Karena dia juga bisa menurunkan tekanan darah. Caranya gimana? Dengan kita mengkonsumsi air yang banyak, otomatis kita akan keluar kencing. Nah, di kencing ini nanti natrium yang ada di tubuh kita akan keluar. Makanya mengkonsumsi minuman air putih itu juga salah satu cara tubuh untuk membuang kadar garam yang ada di tubuh, sehingga kita menjadi sehat dan tekanan darah kita normal. Oleh karena itu perbanyaklah minum air ya, jangan sampai kurang. Kalau tekanan darah kita, kalau kita minumnya kurang, otomatis tekanan darah kita juga akan naik, karena pekat darah kita pekat, sehingga jantung akan memompa lebih berat. Itu tip dari saya untuk makanan. Kemudian yang kedua, harus berolahraga rutin ya. Kita penting menjaga berat badan rutin ya, dengan berolahraga yang teratur, misalnya setiap hari atau 2 hari sekali ya, tapi rutin dilakukan, selalu beraktivitas, karena olahraga juga menekan kenaikan darah kita, mencegah kita hipertensi dan serangan jantung dan stroke. Yang kedua, menjaga berat badan kita menjadi normal, karena berat badan yang naik otomatis akan menyebabkan tekanan darah kita juga akan naik. Oleh karena itu jaga berat badan dengan cara mengurangi sumber kalori yang berlebih, terutama sumber kalori yang berasal dari karbohidrat, gula-gula ya, kemudian juga dari minyak ya. Kemarin saya sudah ngajarin kan, anjurkan jangan mengkonsumsi minyak yang berlebih. Berikutnya, hindari merokok dan alkohol, karena merokok itu menyebabkan pembuluh darah kita elastisitasnya menjadi berkurang, sehingga tekanan darah kita naik. Mari kita jaga kesehatan, jangan sampai kita terkena hipertensi, yaitu dengan menghindari konsumsi garam yang berlebih. Anjurannya tadi berapa? 1 sendok teh sehari ya, 1 sendok teh, bukan sendok makan ya. Oke, jaga kesehatan, selamat berpuasa, salam gizi Indonesia.
Ingat, like dan share video saya ini biar kita tambah bisa menyebarkan ilmu ini ke teman-teman kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.